Halo guys, running MotoGP lagi nih. Kali ini di sirkuit Hungaria, Balaton Park Circuit. Ini adalah hasil practice one Moto3. Iya, mungkin udah pada tahu ya, kalau Brian Uriarte kena diskualifikasi. Rider Spanyol pemenang Moto3 di Mugello kemarin resmi didiskualifikasi dari hasil GP Catalunya setelah motor Red Bull KTM Ajo miliknya terbukti memakai oli di luar spesifikasi FIM Moto3. Pelanggaran ini ditemukan dari pemeriksaan teknis pasca kualifikasi Catalunya, lalu dikonfirmasi kembali melalui analisis sampel B. Akibatnya, Uriarte dicoret dari hasil kualifikasi dan balapan Catalunya. Jadi, regulasi FIM mewajibkan semua tim memakai oli dari pemasok resmi yang sudah ditentukan, tanpa campuran atau perubahan apapun untuk mesin, crankcase, gearbox, dan clutch. Waduh, sanksi ini tentu sangat besar dampaknya. Uriarte yang sebelumnya finish keempat di Catalunya harus kehilangan 13 poin. Ia pun turun dari posisi 4 ke posisi 8 klasemen sementara Moto3 2026. Tentu dampak juga rider-rider lain yang kemudian mengalami perubahan klasemen. Misalnya Veda Ega Pratama mendapat keuntungan signifikan, di mana Veda yang sebelumnya finish ke-8 di Catalunya naik menjadi ke-7, mendapat tambahan poin, dan kini naik ke peringkat 4 klasemen sementara Moto3 dengan 67 poin. Veda juga makin kuat sebagai rookie terbaik, unggul 13 poin dari Uriarte. Jadi, diskualifikasi ini bukan hanya mengubah hasil GP Catalunya, tetapi juga mengguncang peta persaingan Moto3 2026. Untuk Uriarte, ini pukulan telak setelah baru saja menang di Mugello. Untuk Veda, ini momentum besar, konsisten mencetak poin, naik ke 4 besar dunia, dan semakin dekat dengan persaingan elit Moto3 musim ini. Mudah-mudahan juara ya. Langsung rame deh Indonesia. Nah, sekarang kita intip dikit nih hasil praktis 1 Moto3 di Balaton Park Jumat 6 Mei 2026. Ada David Almanza yang memimpin sesi ini, diikuti oleh Alvaro Carpe di posisi 2, David Munoz di posisi 3, dan berturut-turut di belakangnya ada Ruchi Mutli, Joel Kelso, Adrian Fernandez, Eddie O'Shea, Maximo Quiles, Guido Pini, dan Rico Salmela yang melengkapi 10 besar. Veda Ega Pratama masih menunjukkan kecepatan optimal dari rider-rider lain. Dia berada di belakang, di P26. Pembalap Malaysia, Hakim Danish, berada di P15 di FP1 ini. Sementara pembalap Jepang Zen Mitami sebagai rekan setim Veda juga berada di posisi belakang, yaitu posisi 24. Namun jika melihat lebih dalam hasil FP1 Hungaria, ada satu fakta menarik yang justru memberi sinyal positif bagi Veda Ega Pratama. Memang, pembalap Honda Tim Asia itu belum berhasil menembus posisi 10 besar pada sesi latihan pertama. Tetapi Veda menjadi pembalap yang mencatat jumlah putaran terbanyak sepanjang sesi. Ia terus berada di lintasan untuk mengumpulkan data, melakukan adaptasi terhadap karakter sirkuit Balaton Park yang baru pertama kali digunakan dalam kalender MotoGP. Informasi ini sangat penting, karena hampir seluruh pembalap Moto3 juga masih mencari setelan terbaik untuk lintasan baru tersebut. Strategi Honda Tim Asia tampaknya cukup jelas. Mereka tidak mengejar catatan waktu terbaik sejak awal, melainkan fokus membangun ritme balap dan memahami perilaku ban dalam berbagai kondisi. Pendekatan seperti ini sering dilakukan pada sirkuit baru, karena data jangka panjang jauh lebih berharga dibanding satu putaran cepat di sesi latihan pertama. Yang juga menarik, dari seluruh pembalap rookie Moto3 musim 2026, hanya satu rookie yang mampu menembus 10 besar FP1 Hungaria. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya lintasan baru tersebut bagi para pendatang baru. Veda memang belum berada di kelompok terdepan, tetapi konsistensinya menyelesaikan banyak putaran menunjukkan proses adaptasi yang berjalan baik. Jadi, fokus Veda adalah memanfaatkan setiap sesi di Hungaria untuk menemukan setelan terbaik menjelang kualifikasi dan balapan. Jika melihat pola musim ini, Veda seringkali tidak terlalu menonjol pada sesi latihan bebas, namun mampu tampil jauh lebih kompetitif saat balapan. Kita sudah melihat hal itu di Brasil, Prancis, hingga Mugello.
Meskipun hasil FP1 belum menempatkan Veda di jajaran teratas, jumlah lap terbanyak yang ia catat justru menunjukkan kerja keras tim dalam membangun fondasi yang kuat untuk akhir pekan balapan. Dengan status sebagai penghuni 4 besar klasemen dunia dan pemimpin klasemen rookie, peluang Veda untuk kembali bersaing di grup depan pada Moto3 Hungaria masih sangat terbuka. Yang patut ditunggu sekarang adalah sesi praktis dan kualifikasi. Mampukah Veda Ega Pratama mengubah kerja keras di FP1 menjadi posisi start yang kompetitif? Ataukah justru pembalap Indonesia ini kembali memberikan kejutan seperti yang sudah terjadi di beberapa race sepanjang musim 2026? Balaton Park akan segera memberikan jawabannya. So, kita dukung terus Veda ya! And David Almanza will be hoping for more of the same. He's P1 so far here at the Hungarian GP. FP1 done and dusted. Alvaro Carpe, your top 10. A few riders outside the top 10. Brian Uriarte, your latest Grand Prix winner. Expect those guys to come good later on today. But Of the 2026 MotoGP World Championship, and welcome to a